Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masalah hukum salat dengan memakai sandal, memang ada hadis yang mengisahkan perkara tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Sa'id bin Yazid al-Azdi, qala sa'altu Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lihi? Qala na'am." Dari Sa'ad bin Zaid al-Azdi, tuturnya, saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan mengenakan alas kaki atau sandal? Anas bin Malik menjawab, "Na'am, iya." Sahih Bukhari nomor 386. Imam Ibnu Hajar berkata, Ibnu Battal berkomentar bahwa hadis ini dipahami bahwa alas kaki dipakai jika tidak ada najisnya. Selain itu, ia merupakan rukhsah atau dispensasi, atau bahasa sederhananya keringanan, bukan termasuk hal yang disunnahkan. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Daqiq al-Id, karena ia tidak termasuk kecukupan makna yang dituntut dari sholat. Alas kaki itu sekalipun pakaian perhiasan, namun bersentuhannya dengan tanah yang banyak mengandung najis telah membuatnya tidak masuk ke tingkatan itu. Maksudnya tidak masuk ke tingkatan yang dituntut bagian daripada sholat. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah cara pemakaian sandal itu. Ketika melaksanakan sholat ataupun membawa sandal turut serta dalam ibadah sholat itu, jika yang dimaksud adalah sholat dengan memakai sandal, maka sholatnya tidak sah. Dikarenakan salah satu dari syarat sahnya sholat adalah sesuatu yang dipakai atau malbus. Malbus itu sesuatu yang dipakai, ya, haruslah suci dari najis. Sehingga ketika sandalnya ini tetap dipakai, jari kakinya dikaitkan ke tali sandalnya, maka sandal tersebut tergolong malbus. Maksudnya jika dia memakai sandal sempurna, ya, dikaitkan jari kakinya ke tali sandalnya, itu namanya malbus. Sesuatu yang dipakai melekat dalam dirinya, maka sholatnya tidak sah. Tetapi jika yang dikehendaki adalah sandalnya hanya dijadikan sebagai tempat pijakan atau alas, dengan tanpa mengaitkan jari kakinya ke tali sandal, ditaruh sandalnya di bawah, kemudian diinjak sebagai alas untuk melaksanakan sholat, maka praktik yang demikian itu tidaklah bermasalah. Dalam artian sholatnya tetap sah. Paling tidak ia dikatakan muhazzah atau sejajar dengan najis ketika najisnya berada di bawah sandal yang dipijak. Dan hal demikian sama halnya ketika sholat di atas sejadah yang di bawahnya terdapat najis, tidak masalah, sholatnya tetap sah. Sholat dengan memakai sandal tentu harus memperhatikan pula tempat sholatnya, apakah itu di atas tanah ataukah di atas lantai bangunan masjid. Apabila sholatnya berada di atas tanah, maka diperbolehkan dengan memakai sandal dengan ketentuan tersebut di atas. Maksudnya ketentuan yang di atas itu adalah dia tidak mengaitkan tali sandalnya ke kakinya. Sedangkan apabila berada di dalam bangunan masjid yang berlantai dan bersih, maka sholat dengan memakai sandal adalah perlakuan yang tidak sopan dan tidak menjaga kehormatan masjid. Kemudian Imam Ibnu Abidin berkata, apabila dikhawatirkan dengan memakai sandal akan mengotori lantai masjid
hendaknya perbuatan itu mesti ditiadakan meskipun suci. Adapun Masjid Nabawi zaman dahulu ya, dihampiri kerikil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda keadaannya di zaman kita. Dan kemungkinan hal itu menjadi dasar dalam kitab Umdatul Mufti tentang adanya penjelasan bahwa masuk masjid dengan memakai sandal termasuk buruknya adab. Bukan tidak boleh ya, tetapi dia termasuk buruk adab ya, adab yang buruk ketika kita memakai sandal masuk ke masjid. Jadi kesimpulannya adalah sholat dengan memakai sandal diperbolehkan jika sholatnya di atas tanah dan dipastikan sandalnya suci dari najis. Ini yang harus digarisbawahi, dipastikan sandalnya suci dari najis. Namun bila sholatnya di dalam bangunan masjid atau di dalam masjid dan berlantai yang bagus atau keras, maka ini menjadi terlarang karena masjid harus terjaga kebersihan dan kesuciannya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.